jadi sebuah jawaban agar Leomordnya nanti akan tertinggal dengan reverse time. Ya, Leomordnya akan ditahan atau mungkin mereka mau bermain dengan Kufra juga boleh loh. Kufranya pakai Super Fin, Super Key Menovaria, editnya taruh di XP. Nah, Bener-bener kudanya kepetok-petok. apakah kita akan melihat satu hero yang akan berada di lini roamer atau bahkan di arah XP lane? Kayaknya aku rasa sih mereka kalau mau mainin roamer juga not bad sih. Kufra, Tapi Kufra. itu dia. Like I said before. Kufra untuk memberikan sebuah perimeter tembok agar nantinya Phantom Steed tidak bisa semena-mena. Kayak gimana kudanya? Yeehaw! Nah, kayak gitu Cimomo. Wow, di sini barbilnya. Tuketak, 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 tuketak. Tapi itu dia. Kufra. Kufra yang menjadi last pick untuk Bigetron. Masalahnya, edit yang dimainkan Sorizo ini punya peranan yang penting juga. Dengan adanya Onward Archeater Flicker yang harus di follow up oleh Ki dengan Kufranya. Dan apakah dari seorang Lancelot Super Ken bisa mengincar ke arah Albert yang menggunakan Niritel? Tapi kita tahu Bigetron mereka punya chance yang besar untuk membawa lagi game yang cukup panjang. Karena mereka masih memiliki Novaria di tangan Sin. Dan kalau kita melihat memang dari Onyx sendiri, Kairi, Leomord harus sudah mulai peka dengan slow effect. Itu dia Assassin, Trill dan juga Quantum Charge. Ini akan menjadi kuda yang sangat-sangat cepat larinya. Bigetron membutuhkan miracle kali ini. Dan Onyx tersisa satu game lagi sebelum menutup hari dari Bigetron. So, MPL Arena, berikan tepuk tangan kalian. Let's go ke the land of down. Leomord yang masih 100% win rate berarti ya, karena baru 2 kali digunakan juga selama MPL Indonesia season yang ke-12 kali ini. Dan apakah 100% itu bisa dipatahkan oleh Bigetron Alpha? Pressure dari Suns. Harus diingat, meskipun kita melihat Suns tanpa Kadita, tapi justru ini yang cukup menyeramkan karena Valentina memiliki efek surprise, memiliki efek tadi fight yang cukup mengganggu. Wih, ini kalau misalnya Purify untuk Suns, ini sangat luar biasa manis. Tapi lihat Petrify Gaming, first block di tangan dari Onyx. Para pasukan dari Bigetron Alpha yang harusnya mendapatkan keuntungan atas Purify. Tapi dibalik itu semua, bahkan mereka lah yang mencari satu buah point kill. Karena Kiboy responsif langsung menuju ke arah top lane. Iya, yang aku suka dari Onyx ini adalah setiap movement dan mungkin inisiasi yang dibuka sama Onyx, follow up-nya itu cepet banget, Ji. Jadi kayak melihat kalau pemain-pemain dari Onyx ini, ketika mereka mungkin terlihat santai, mereka cuma ngepok aja, tarik ulur, tapi sebenarnya plan B-nya itu udah mulai berjalan. Dan Suns, Tanggapi di depan sana, Suns bakal coba di take down. Tapi Kairi berhasil mendapatkan satu buah point kill dan akhirnya Kairi ter-take down. Super Ken too strong. Di depan sana masih ada satu buah Kiboy yang bakal coba di take down. Karena Kiboy mencoba untuk melakukan distraksi, mencoba untuk bertahan dan berhasil Kiboy. Tidak ada pancar untuk Super Ken, tapi Super Ken setidaknya membuat Kairi ter-take down. Snowball early-nya masih bisa dipegang Bigetron Alpha. ya dan bahkan kalau kita memang melihat Kairi yang sempat di take down setelah dia menumbangkan satu pemain dari Bigetron Alpha yaitu Sorizo. Ada trade yang berjalan dan Onyx masih mendapatkan keuntungan tersebut. Dan sementara di posisi area turtle kali ini sudah mulai diinisiasi Super Ken. Oke, Kairi akan coba di all-in, gak bisa bertahan kembali dan hilang. Langsung coba dimakan oleh Super Ken dan kawan-kawan. Penalti ke arah belakang dari Put. Tapi lihat di depan sana Super Ken, gak bisa bertahan lebih lama lagi dan hilang. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka ter-take down satu persatu. Mereka bakal coba dihindari damage, tapi Super Sorizo kali ini mencoba di outplay dan Purify Gaming tidak ada untuk Sorizo. That's why dia gak bisa bergerak dari Petrify yang diberikan dari Kiboy. Kalau Purify mungkin dia masih bisa selamat, tapi nampaknya kali ini Turtle yang pertama pun terjadi perebutan yang sangat keras akhirnya menimbulkan Turtle harus di disengage. Iya, itu plan yang berjalan. Dan Kiboy menghindari adanya satu buah Titan Revenge yang sudah mulai dibuka oleh Super Ki. Dan sudah mulai terlihat ya dari Leomordnya Kairi, ini masih bisa ditahan oleh Super Ken yang punya early damage juga. Lumayan imbang untuk dari segi match up di early game-nya. Hanya saja Onyx lebih unggul dari segi gold, tapi all-in. Iron Red menuju ke arah belakang dan bakal coba di all-in. Silang dengan Rafef mencoba untuk menghindari damage yang diberikan dibalas ke Lancelot. Kairi mendapatkan satu point kill. Mundur ke arah belakang Super Ken, untungnya masih bisa kabur ke arah belakang. Karena kalau Super Ken dia terperangkap juga. Udah ada Boots yang bisa no standby untuk menembus penalty zone.
dibalaskan Iron Rage-nya atas sosok Sans. Lagi-lagi kan Ji, follow up dari Wah. Onyx selalu ada, tapi Boots Oh my god, what a play from Sorizo. Sorizo membuat Super Ken mendapatkan retribution tanpa ada kontes di sana. Sorizo onward terhadap Kairi di saat yang tepat. Apakah Sorizo mencoba mengalihkan keadaan, tapi damage besar dari Kairi nggak bisa dibendung. Tapi Sorizo membuat turtle pertama untuk dari Bigetron Alpha. ya turtle yang sempat di reset, turtle yang sempat ditarik ulur oleh Onyx di 2 menit tadi, malah masih bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Ya, tapi lagi-lagi Onyx selalu punya jawaban Ya. atas objektif yang hilang. Trade-nya Entah itu dari jalan segi terus, point Be. kill, iya satu tuker turtle, atau bahkan jangan-jangan kayak tadi posisinya Onyx dapetin 2, Bigetron Alpha hanya kehilangan yang bener-bener rugi jatuhnya. Iya. Dan Onyx sekarang pelan-pelan lead goldnya makin lebih jauh gara-gara point kill dan Keyboy harus di shutdown. Waduh, out of nowhere dia tahu di sana ada Super Key. Dan langsung ada Kairi masih mau lebih. Dengan kudanya kill spree pun didapatkan. Sama, Insting dari Keyboy. dia mau masuk jungle tapi belok tiba-tiba. Don't tell your next move. Oh my god. Itu benar-benar mengagetkan, lihat pergerakan yang terdeteksi CV di arah belakang penalty zone. Purify Kemi masih ditahan, Sans di depan sana gak bisa mendapatkan CV. Bahkan Albert lebih fokus menuju ke arah platingan terlebih dahulu. Finn udah standby on position dan para pasukan dari Bigetron Alpha kayaknya mereka tahu di sana ada Keyboy. Keyboy juga terdeteksi, Sorizo bahkan harus turun gunung untuk bisa membentuk kawanan dari Bigetron Alpha atas invasi yang gak ada hentinya. Oke, tapi ini kayaknya jatuhnya bakal jadi 4-man move dari Bigetron Alpha. Super Ken bakal dikasih 2 lane buat farming juga. Dijalankan split pushnya dengan tujuan agar nantinya Lancelotnya bakal lebih imbang dari segi level dengan Leomord Ya, dan Keyboy. Masih punya Thalasphobia tentunya untuk menyelamatkan hidup dari Keyboy. Dan Bigetron Alpha cukup ini ya Be, kelihatan agresif untuk permainan early pressure-nya. Iya, dan sekarang mereka nggak mau ngelepasin begitu aja karena Super Ken mau mengejar ketertinggalan level. Buktinya Super Ken di level yang ke-9. Kairi butuh beberapa monster jungle lagi untuk menyamakan kedudukan level bersama dengan Super Ken. Bahkan dari turret atasnya sudah hilang. Wah, Dari Onyx Bigetron Alpha. Insting mereka sih semua sama Preston Boost ini berbahaya banget. Tapi lihat Super Stories bakal coba di-all begitu saja. Ambil retribution. Boost berhasil menyelamatkan objektif gaming. Super Ken harus mundur ke arah belakang tapi lihat punchernya tidak ada. Kyrie versus Super Ken dan untungnya Super Ken berhasil selamat dari kuda dari seorang Kyrie. Masih punya Phantom Execution dan Bigetron Alpha. Setidaknya meskipun mereka kehilangan turtle pertama, ingat masih ada turtle kedua, masih ada turtle pertama tadi yang berhasil diamankan. Ya, Dan- tapi thanks to Boots ya, tiba-tiba dia menyelamatkan dari segi turtle objektifnya, jadi nggak rugi-rugi banget sih Momo. Iya, dan Onyx juga udah mulai belajar ketika dia tahu pergerakan dari seorang Sorizo tadi yang menahan Kairi. Mereka panis Sorizo terlebih dahulu. Gak ada kesempatan kedua Sorizo melakukan hal yang sama. Dan siapa sangka dengan Super Ken yang bawa Retribution, dengan Kairi yang bawa Retribution, Ranger Mas yang dapat turtle-nya adalah Retribution. Retribution tapi di sana Boots bertahan semaksimal mungkin. Dia bawakan dari CV Sutota terlalu sakit dan CV bukan dengan flicker, ingat dia dengan Purify. Sans. Jadi nggak boleh terlalu offside di garis depan. Jangan sampai dia terlalu offside. Di depan sana out of nowhere dan lihat Happy Birthday. Langsung ada Happy Close for Super Ken, one last hit. Masih bisa bertahan. Dan di depan sana Super Sorizo. Albert mencoba untuk melindungi dirinya dengan Primo tapi nampaknya tak cukup. Dengan Sans setidaknya mereka menukarkan dengan 2 point kill. Mau tidak mau. Boom! Tidak kuda jika dari Kairi. Yeeha! Berhasil mendapatkan 2 point kill dari mid lane. Kairi lihat dia tahu Boots masuk di following up dengan kuda jingkrak yang dimiliki. Gue berasa nonton sirkus tau gak? Ada yiha setiap kali ada Barbel yang dipanggil oleh Kairi. Dan ternyata Boots membuka penalty zone tentunya bukan tanpa alasan. Ya. Karena dia tahu follow up dari Kairi itu selalu datang tepat waktu. Dan Sun selalu mencuri IMU dari Primal Wrath. Dia mau jadi damage dealer juga. Dan bahkan kalau dari segi dealing damage-nya Suns sudah memiliki Lightning Truncheon. Burst damage-nya akan lebih kejam lagi. Blade of Despair di menit yang ke-7 bakal memboost damage dari Kairi dengan Phantom Steed-nya nanti Keyboy mendapatkan informasi yang bagus banget. Siva juga belum ready dengan Purify-nya. Apakah akan ada pick off Ranger Mas? Oke, tapi nampaknya kalau pick off ini terjadi, nampak Bigetron nggak boleh terlalu terburu-buru. Karena mereka sekarang lemah, tapi Key masuk dengan Tyro Defense untuk coba membuka saja. Menutup mereka tidak masuk lebih dalam ke arah altar turret. Tapi kalau tadi mereka coba all in, itu menurut aku membuat Sorizo bisa menjadi korban. Karena dia udah berada di posisi yang
tidak memiliki full hedge bar. Dan dua Purify ini Cimomo membuat teman-teman dari Bigetron Alpha ragu untuk melakukan all in. Iya, masalahnya Kibo ini bisa berada di mana-mana untuk membuka map yang terang. Masalahnya kalau kita ngomongin Novaria yang di-pick sama pemain-pemain Bigetron Alpha, itu mungkin akan sempurna kalau memang ada Digi tadi yang dia mainkan. Tapi Bigetron Alpha, mereka membawa Kufra untuk stopper ke arah pemain-pemain Onyx yang memang sebenarnya dari segi tentu nggak perfect. Tapi at least dengan adanya rotasi yang cukup agresif dari Onyx di early, ngebawa mereka leading dari segi goldnya sebanyak 5.000. Ya tapi itu Novaria the best thing yang bisa dilakuin kalau dia nggak pakai Novaria sekalipun. Ini yang ada super kick kayak tadi, dia di rumput tapi bakal disikat, tapi lihat one man situation. Langsung ada Kairi versus Super Ken. Mampukah dia bertahan? Tapi damage-nya lihat Super Ken dengan item defense dia kesulitan untuk di take down. Mencoba untuk melakukan sedikit distraction di belakang sana Super Sorizo. Bahkan menjemput Super Ken. Lihat, this is Super Ken. Super Ken still survive. Kali ini dia tahu untuk mengantisipasi pergerakan dari Kairi. Dia butuh damage, tapi dia lebih butuh dari defense. That's why durability menjadi pilihan item dia. Iya, dan kalau kita melihat juga sebenarnya Onyx mereka gak bisa terlalu instan menangkap ke arah Super Ken. Karena lagi-lagi locker yang dibutuhkan boost dengan penalty zone ini masih terlalu jauh. Dan posisi dari seorang Keyboy pun. Itu dia tadi sempat tumbang terkena damage dari Super Pin. Sepertinya terkena Astra Recall. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang berlawanan, dengan 5.000, hampir 5.000 bahkan bisa dibilang Onyx unggul. Sekarang mereka mainnya lebih safe. Walaupun Lord muncul dan Keyboy sudah kembali, tapi mereka masih mencoba untuk mencari pundi-pundi pick off. Karena kalau misalkan team fight 5 lawan 5, Bigetron Alpha bisa lebih diunggulkan gara-gara satu ultimate, Astra Echo. Ya, Jadi mana Superfin lagi hold dari sekarang ultimate-nya belum dia keluarkan. Ya, dan aku merasa targeting ke arah Super Ken mungkin bukan jadi prioritas. Mereka akan lebih mengincar ke arah CV nantinya ketika tim fight besar ya. Karena kalau mencoba untuk mengejar ke arah Super Ken sendiri agak sedikit lagi-lagi harus memaksimalkan dengan puncture yang dimiliki sama Super Ken. Dan apakah ngincar ke arah Super Ken yang punya puncture ini bakal buang waktu dari Onyx sendiri? Ya dan aku sukanya Super Ken ini dia tenang dalam under kondisi Iya. sekalipun. Dia nggak panik tapi lihat damage di sana terlalu burst. Push masih coba untuk bertahan. Informasi yang telah didapatkan adalah ada Albert di tengah dan CV akhirnya merespon dengan Clement terlebih dahulu. Rough wave, follow dan Kairi. Mundur ke arah belakang, fokus ke arah Super Ken. Dia nggak mau lepasin menuju ke arah Lord selanjutnya. Aduh, retribusi akan terjadi dan bahkan kali ini Kairi berhasil mendapatkan Lordnya. Super Ken struggle is real. Dia mau nggak mau cuma bisa mundur ke arah belakang. The best thing yang sudah dia lakukan. Tapi ternyata satu Anthem State membuat Kairi berhasil mendapatkan Lord atas Super Ken. Take over Lord. Super Ken-nya juga nggak tumbang, Ji. Iya, the best thing-nya udah dia lakuin, dia adu retribution di sana. Tapi karena perbandingan item yang lebih kuat di tangan dari sosok Kairi full damage, yang akhirnya Phantom Steed-nya membantu retribution dari Kairi. Ya, kalkulasi dari segi damage dan retribution yang lebih on point membuat Kairi mendapatkan eksekusi yang begitu manis. Tapi jangan lupakan juga bahwa di sini yang paling lebih kejam adalah dari perbedaan Shiva dan Albert. Albert udah punya critical damage yang tinggi banget dari 3 itemnya. Dan ini bisa ada permainan front to back seperti tadi. Kalau seandainya Keyboy mendapatkan momentum dengan 2 Petrify atau bahkan 3 orang Petrify-nya. Wah. Karena dari tadi Bigetron Alpha selalu dihentikan dengan lagi cara dari Keyboy. Dan itu menjadi inisiasi yang perfect untuk Onyx. Bahkan dari Super Key pun dia mau masuk juga, mau ngebuat ke momentum aja dia juga berbahaya. Kalau Bigetron Alpha nggak bisa nge-following up damage, ini berbahaya. Super Key berhasil mendapatkan Keyboy di following up begitu saja. Masih ada heavy crossbow dan hilang CV. Berhasil dengan Sutoto, tapi lihat Super Ken di take down Kairi. Dikejar ke arah belakang, Binati Stop ke arah CV. Modify Gaming nggak bisa menyelamatkan CV dan bahkan double kill from Kairi. Shutdown terjadi, double kill from CV. Walaupun dia berhasil membunuh 2 point kill atas Onyx, tapi di sana CV harus menjadi korban. Modify Gaming nggak bisa nyelamatin dia dari kejaran maut sang Barbriel. Iya, dan Albert terlalu free di sisi belakang. Sehingga Bigetron Alpha yang mereka berfokus untuk menghindar dari Kairi. Memberikan space yang banyak ke arah seorang Albert ya tadi, Be. Dan sekarang bisa jadi dilema juga gak sih Cimomo? Karena lihat Tyrant Rage. Langsung di following up. Roar dari Albert kali ini berhasil mendapatkan 1 point kill. No high grand defensive Albert.
kali ini benar-benar membuktikan kalau following up damage yang cukup membuat Suns worth it dengan Terror Rage. Itu benar-benar inisiasi yang gak bakal pernah diduga-duga sama Super Vin. Iya. Move dari Suns dengan Tyrant Rage-nya. Dan bahkan lihat, dia sendirian di depan. Masih coba untuk bertahan. Oke, tapi di sana Suns di shutdown. Super Ken berhasil mencatat dan Terror Rage is on point. Bos membaca ini tuh semua. Membantu dengan penalti zone dan wipe out. Bigetron Alpha. Di dalam kondisi yang tidak baik-baik aja. Dan Onyx, sang Raja Langit, memastikan top klasemen untuk sang Raja. Sang Raja Langit memantapkan posisi mereka di babak klasemen regular season. Dan Bigetron semakin terpuruk di zona merah. Line up MSC atau Super Sub Albert ternyata tetap membuat Onyx berada di atas langit. Balance. Itu satu kata yang ingin aku ucapkan kepada Onyx. Dengan gameplay God Lane Albert yang benar-benar slow tempo. Sangat disiplin. Move kejutannya datang dari mid lane. Suns dan juga Kibo yang bekerja sama untuk melakukan takedown. Dan ini permainan dari Onyx yang membuat mereka berdiri kokoh.